Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan bagi kita semua. Kita terus boleh beribadah kepadanya pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah Minggu 7 Maret 2021. Olehnya itu mari kita tabiskan ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mau mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah perdana di bulan Maret ini yang disertai dengan perjamuan kudus, itu karena anugerah-Mu. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami dari setiap dosa kejahatan, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan yang kami lakukan, ketidaksetiaan yang kami lakukan kepadamu dan juga kepada sesama kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, pribadi lepas pribadi yang hari ini datang duduk diam di hadapan-Mu dan memohon belas pengasihan daripada-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami semua ya Bapa, karena tidak ada satu pun dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami bisa saja menipu, membohongi siapa saja, tetapi kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan Maha Tahu, Engkau Tuhan Maha Kuasa, Engkau Tuhan Maha Hadir. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami, anak-anak-Mu ini, yang datang menyembah hanya kepadamu, datang memohon belas kasihan hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita terus memuji memuliakan nama Tuhan, kita katakan ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku.
Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 57 sampai dengan 64. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita naikkan pujian Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 35 ayat 2 dan Lukas pasal 13 ayat 14. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja,
Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri kita supaya hati kita dapat menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sebagai pencipta, Dia menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Hari pertama, hari yang kedua, 3, 4, 5, dan sampai hari yang ke-6, Dia mencipta. Kemudian di hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Itu menunjukkan bahwa Sang Pencipta mengajar kepada seluruh ciptaan bahwa ciptaan itu harus mengkhususkan satu hari, di mana satu hari itu yang dikhususkan itu mereka semua, alam semesta, segala ciptaan itu memuji Tuhan. Segala ciptaan mengagungkan nama Tuhan sebagai Sang Pencipta mereka. Terutama dari segala ciptaan itu, yang menjadi mahkota dari ciptaan itu adalah manusia. Manusia diciptakan di hari yang terakhir dalam proses penciptaan itu. Dan bahkan ciptaan yang terakhir itu menunjukkan bahwa manusia itu adalah ciptaan yang menjadi mahkota dari segala ciptaan yang lain. Dan dari situ satu ajaran diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita harus mencontoh seperti halnya Tuhan. 6 hari Dia bekerja, 6 hari Dia mencipta, lalu Dia mengkhususkan satu hari itu untuk beristirahat. Manusia juga demikian. Manusia itu bukan robot yang dapat terus-menerus bekerja. Toh robot pun, toh mesin pun juga harus beristirahat. Ketika robot atau mesin digunakan terus-menerus, suatu saat akan jebol juga. Nah, manusia juga begitu. Manusia harus memberikan, mengkhususkan waktu untuk beristirahat. Terutama ketika beristirahat itulah manusia dapat memuji nama Tuhan. Manusia dapat mengagungkan nama Tuhan. Dalam Keluaran 35 ayat 2 tadi, diajarkan bahwa 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7, haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Sekali lagi saya baca,
hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Dalam hal ini bukan langsung tiba-tiba dia langsung mati begitu. Di balik kata-kata ini adalah ketika manusia itu bekerja, atau istilahnya itu workaholic, terlalu mencintai pekerjaan, terlalu memforsir di dalam pekerjaan, tidak ada waktu istirahat, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh ini aus, otak ini aus. Dan ketika itu terjadi, ketika manusia itu tanpa batas bekerja, maka lama-kelamaan tubuh ini semakin turun, dan toh akhirnya akan sakit. Dan ketika sakit, maka ya sudah dekat dengan tanah gitu ya. Sudah bau tanah kira-kira begitu. Ya, artinya itu tadi haruslah dihukum mati. Karena apa? Karena tubuh ini semakin lama semakin aus, dan semakin aus. Sehingga Tuhan itu menandaskan satu hukum ini demi untuk mengasihi umatnya. Bahwa satu hari itu adalah satu hari perhentian penuh. Dan itu bagi siapa? Bukan bagi diri kita sendiri, melainkan bagi Tuhan. Maka dari itu, ketika kita bandingkan dengan ayat di Perjanjian Baru yang diambil dari Lukas pasal 13 ayat yang ke-14, bahwa dikatakan tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Pastilah kepala rumah ibadah ini, kepala sinagog ini, membaca ayat tadi. Bahwa pada hari itu adalah perhentian penuh. Yang membedakan antara tafsirnya Tuhan Yesus, yang tentunya itu adalah tafsir yang sangat benar, dan tafsirnya kepala rumah ibadah itu sangat berbeda. Tafsir dari kepala rumah ibadah itu menganggap bahwa perhentian penuh itu adalah ritual. Lebih ke arah ritual, bahwa saat itu tetap tidak boleh ada pekerjaan yang terjadi. Tetapi sebenarnya perkataan dalam Perjanjian Lama tadi itu lebih mengarah kepada bahwa kita sebagai manusia itu harus memfokuskan diri ketika hari Sabat itu untuk memuliakan Tuhan. Hari Sabat itu bukan untuk diri kita. Hari Sabat itu bukan hanya untuk kepentingan ritual saja. Tetapi hari Sabat itu adalah benar-benar kehidupan kita. Selama hari itu harus memuliakan nama Tuhan. Sehingga pada waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan hari Sabat. Bagi kepala rumah ibadah, menyembuhkan itu adalah pekerjaan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, menyembuhkan itu adalah memuliakan Tuhan.
ketika ada orang yang disembuhkan, dan ketika orang yang disembuhkan itu memuliakan nama Tuhan, itulah tindakan yang harus dilakukan pada hari Sabat. Kepala rumah ibadah itu lebih mementingkan aspek religiositas di dalam menghormati hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus lebih melihat aspek spiritualitas di dalam menghormati hari Sabat. Apa yang dapat kita tekankan di sini? Apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan dari 2 ayat tadi? Yaitu yang pertama, bahwa di dalam merayakan hari Sabat, memang kita harus mementingkan persekutuan ibadah kita di hari Minggu itu. Persekutuan ibadah kita di dalam hari Minggu, yaitu, kalau dulu kita pergi ke gereja, tetapi ketika masa pandemi ini kita harus memberikan waktu khusus dan kepada gereja yang khusus di mana kita ditanam di situ. Ketika kita menjadi warga gereja GPEI, maka kita bisa nyetel channel YouTube dan kita beribadah di GPEI, di mana kita ditanam di situ, agar ada arahan-arahan yang terarah di mana kita bergereja di situ. Jangan lupakan atau jangan tinggalkan persekutuan ibadah kita di hari Sabat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hari Sabat, hari perhentian, itu adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita ada dan memberikan hal-hal yang terbaik di hari Minggu itu, sampai orang-orang lain mengatakan bahwa Tuhan itu memakai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memakai Bapak ini untuk memberkati saya. Sehingga saya sekarang ini bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, lewat perbuatan baik kita memuliakan nama Tuhan. Jadi, bagi kita sebagai orang reform, perbuatan baik itu bukan untuk keselamatan kita. Keselamatan kita hanya oleh anugerah Tuhan. Tetapi perbuatan baik tetap harus kita lakukan. Perbuatan baik itu harus kita lakukan oleh karena apa? Oleh karena hari Sabat kita harus memuliakan nama Tuhan. Jadi sepanjang hari itu, bagaimana kita menghadirkan kehidupan kita sepanjang waktu itu, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang-orang lain pun itu dapat terberkati oleh karena kita. Oleh karena kita dapat menjadi berkat bagi yang lain. Dan yang ketiga, di hari Sabat itu adalah hari untuk saling bergandengan tangan, memuji Tuhan dengan komunitas kita, dan pujian-pujian bagi Tuhan. Itu adalah ciri kekristenan
Ya, jadi ciri kekristenan yang tidak boleh dilupakan itu adalah nyanyi, memuji Tuhan. Di hari Sabat itu kita harus memuji nama Tuhan lewat nyanyian-nyanyian kita. Maka 3 hal tadi dapat kita peroleh, yaitu yang pertama, di hari Sabat kita jangan lupakan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang kedua, di hari Sabat biarlah diri kita dapat menjadi berkat bagi yang lain selama atau sepanjang hari itu. Kita harus menjadi berkat bagi yang lain. Dan yang ketiga, kita di hari Sabat itu biarlah puji-pujian, nyanyi-nyanyian yang merupakan ciri khas kekristenan itu harus terpancar. Bukan di hari Sabat itu udaranya, hawanya itu muram terus. Tidak. Di hari Sabat itu justru kita harus bersukacita memuliakan nama Tuhan lewat lagu dan nyanyian kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari Sabat bukanlah ritual. Memang di hari Sabat kami harus datang ke gereja, baik bisa secara fisik maupun ketika dalam pandemi ini dalam bentuk online ya Tuhan. Tetapi terlebih dari itu, biarlah kami, kehadiran diri kami di hari Sabat, kami dapat menjadi berkat bagi yang lain. Karena kami telah diberkati, maka kami juga harus memberkati yang lain. Berbuat baik kepada yang lain. Karena itu semua hanya untuk nama Tuhan. Dan di sepanjang hari itu, biarlah sukacita ada di dalam kehidupan kami. Lagu-lagu pujian, nyanyi-nyanyian senantiasa kami kumandangkan bersama dengan yang lain bahwa Engkau adalah Tuhan, Sang Pencipta kami yang maha mulia, yang selalu menopang, menolong, dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua. Karena di balik nyanyian-nyanyian itu ya Tuhan, maka imunitas kami senantiasa tumbuh dan memiliki kekuatan di tengah-tengah pandemi yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami sebagai umat-Mu dapat melaksanakan hari Sabat dengan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita sekalian. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman
bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon kepada Tuhan di dalam mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini Tuhan izinkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami dari setiap dosa, kejahatan, kebobrokan kami, supaya kami diperkenan Tuhan di dalam mengikuti perjamuan kudus hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Roti adalah lambang tubuh Yesus Kristus yang telah diserahkan bagi kita untuk pendamaian yang sempurna. Anggur adalah lambang darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, kita nyanyikan pujian, salibnya, salibnya. Yesus,
Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Dan kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih dan cinta-Mu bagi kami umat-Mu pada hari ini. Sehingga kami dilayakkan, diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan diri kami masing-masing pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya pula bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun juga yang mampu dan sanggup untuk memisahkan kami dengan kasih Kristus. Oleh itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin tuntun pakai kami menjadi alat Tuhan yang efektif di dalam melakukan tugas tanggung jawab kami di dalam dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang punya beban berat, kiranya Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu pada hari ini, Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pada hari ini. Dan doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Dan Bapak Ibu akan dipersilahkan berdiri untuk kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Tuhan beri kami kesempatan hidup hari ini, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini ya Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan juga terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, serta mengucap syukur atas perjamuan kudus yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami mengikutinya hari ini ya Tuhan. Dalam rangka mengenang, mengingat betapa Tuhan kami Yesus Kristus telah berkorban mati di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati pelayan-Mu, abdi-Mu, Pastor Agus Santoso yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam kehidupan pribadi pekerjaan pelayanannya, Tuhan yang buat menjadi berhasil. Dan kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, untuk terus mengingat akan hari Sabat dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kami lakukan semuanya di dalam kebenaran cinta kasih-Mu ya Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami melalaikan tugas tanggung jawab kami untuk beribadah kepada-Mu. Kami tidak menghargai hari Sabat untuk terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Bapa, untuk seluruh anggota gereja di berbagai wilayah tempat dan hari ini yang beribadah di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Mesbah doa yang mereka bangun bersama keluarga. Kiranya Tuhan hadir untuk melawat, menjamah mereka, terutama di dalam kondisi pandemi COVID saat ini. Biarlah Tuhan yang akan melawat anak-anak-Mu dengan penuh cinta kasih ya Bapa, supaya mereka tidak hilang pengharapan, dan mereka terus bersandar, berharap hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini. Kiranya Tuhan Engkau menopang, menolong seluruh pengurus dari sinode dan juga para pastor
penatua diaken aktivis gereja di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, topang tolong anak-anak-Mu. Pakai kami semuanya menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan pemberontakan ini. Biarlah kami semuanya tampil menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong seluruh anggota gereja di berbagai tempat wilayah. Ajarlah mereka semuanya untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Di dalam minggu sengsara Kristus ini, juga kiranya kami semuanya terus mengintrospeksi diri masing-masing di dalam sikap hidup karakter kami untuk boleh memiliki iman yang teguh kepada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk pengurus daripada Yayasan Moria. Tuhan berkati mereka. Yang Tuhan berikan hati untuk terus menata layani semua pekerjaan di pelayanan dan juga di pendidikan. Biarlah mereka diberi hikmat, kuasa, otoritas yang datang dari Tuhan. Sehingga dengan semuanya itu anak-anak terus menyatakan kasih Tuhan melalui gereja dan juga sekolah yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Yang ada di rumah mereka masing-masing atau yang ada di hospital hari ini. Terutama yang terpapar oleh virus corona. Tuhan pulihkan, sembuhkan anak-anak-Mu. Beri mereka sukacita damai sejahtera di dalam menjalani masa sulit di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan di saat ini. Tuhan tolong mereka, buka jalan bagi mereka agar mereka memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati agar menjadi saluran berkat dimanapun mereka bekerja melayani untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga, suami, istri, anak. Juga kiranya Tuhan hadir untuk melawat, mempersatukan mereka, memberikan rasa harmonis di dalam rumah tangga mereka, untuk menghadirkan Tuhan di dalam setiap pergumulan di dalam kehidupan keluarga masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi keluarga yang memiliki anak yang sementara ini studi secara daring atau virtual. Tuhan juga berkati mereka untuk dapat membimbing anak-anak mereka di dalam menempuh pendidikan di masa transisi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin sertai berkati bangsa kami, terutama di dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong, sehingga anak-anak-Mu diberi hikmat untuk dapat menyelesaikan semuanya ini bersama Tuhan. Vaksin yang dibutuhkan juga kiranya Tuhan berkati agar stoknya boleh cukup untuk masyarakat Indonesia. Dan juga proses daripada vaksinasi yang sedang berlangsung ini pun kami mohon Tuhan terus terlibat di dalamnya untuk menolong, memberkati semua proses ini. Sehingga ada pemerataan, keadilan di dalam proses vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di GPE ini dan juga seluruh gereja di muka bumi ini. Tuhan berkati agar semua orang yang melayani, para pelayan Tuhan, abdi Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh sungguh, dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar untuk menghadirkan shalom Tuhan dimanapun mereka diizinkan melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Ini doa kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apa yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu jangan jadi menurut kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari Bapak Ibu kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini. Dan mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Keluaran pasal 35 ayatnya yang kedua. Mari sama-sama kita membacakan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat,
hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke dalam tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini tentang hari Sabat untuk terus memuliakan nama Tuhan. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.